It's a simple good morning, good night, and how are you? Have you eat, are you cold? And say that you miss me, you need me, you love me, cause I just wanna Berdiri bersama. Ya, selamat pagi semuanya, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi hari ini kakak yang mimpin doa ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita mau berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Sebelumnya sudah makan lah? Sudah. Siapa yang belum? Sudah. Oh silahnya. Tadi istirahat tidak makan? Cuma Tapi kalau masalah dari rumah ada jualan. Karena nih teman-temannya lah dibantu Reza mesti yang kelaparan. Karena yang belum makan istirahat kedua kan makan, dijaga kesehatannya. Ya. Kakak angkat absen. Siapa lagi yang ada? Aziza. Ahmad Haikal Al-Hoksi. Akmal. Akmal Asidi. Ali Hafiza. Anissa Putri. Aulia Rahmi. Aulia Sopan Hadi. Mana? Semangat tanda sopan ini lah kalian. Aziza. Sakit. Izin. Hilal. Dirga Hafiza. Muhammad Arsyad Maulana. Muhammad Fikri. Najib. Sini, Kak. Nizar. Bapak Nizar. Kenapa? Cikapeka. Bagi kaos. Reza Liadi. Ya. Rido. Zaki. Sila. Nur Amalia. Hadir. Nur Amalia. Hadir, Bu. Nur Mas Putih Ayu. Nur Rahmah. Nur Rahmah. Hadir, Bu. Mana? Rosti Mariam. Rayhan. Salsabila. Salwa. Berarti Aziza aja yang hadir lah. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kakak takut-takut. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang orang baik kah? Eja. Eja orang baik karena belum makan nilainya. Kasian banget. Ya. Ada yang ingat lah kita minggu semalam bahas tentang apa? Kedewasaan. Kedewasaan. Ujar lah Nizar. Ada turunnya semalam. Jadi karena kemarin kita sudah membahas mengenai materi minggu kemarin, jadi hari ini kakak hendak membahas mengenai bagaimana sih cara belajar yang menyenangkan itu di kelas 12. Jadi kita mulai tadi jam 10.45 sampai jam 11.30. Oke, nanti kalau jamnya sudah lewat, pas kakak masih menjelaskan, ditegur aja lah. Oke, jadi sebelumnya kenapa tujuan kakak hendak menjelaskan ini ke Bu Hantian, supaya Bu Hantian tahu bagaimana cara belajar yang menyenangkan itu di kelas kayak apa. Kadang kan kita punya cara masing-masing loh, supaya memahami materi itu kayak apa. Nah jadi di sini yang pertama, biasanya kita itu punya metode yang berbeda. Nah kadang juga seringkali prestasi itu tergantung bagaimana kita belajar, metode yang kita belajar. Kadang pernah buat yang tertuju lawan pelajaran
Tapi buat biar kadang juga kayak ketujuh misalkan pelajaran BK nih. Tapi kadang ada pelajaran BK juga yang membosankan menurut Pian. Nah itu karena strategi pelajarnya yang itu aja, ya ada. Nah jadi yang pertama itu kakak hendak menjelaskan mengenai tips belajar efektif. Yang pertama, kalau kita belajar itu harus makan dulu. Kenapa kakak tanya tadi? Ada yang sudah makan kah? Ada yang belum kah? Biar konsentrasi. Karena apa? Misalkan nih kita belum makan, baru lapar, apa yang diajarkan aja? Makanan. Zamannya bakso ya, zamannya mie ayam. Iya kan? Makan aja bakso mie ayam ya kan? Karena lapar. Nah itu kenapa jadi harus kita makan dulu supaya fokus. Tapi jangan juga kepanjangan lah, karena guling. Oke. Yang kedua, santai dalam aktivitas belajar. Jangan anggap belajar itu sebagai sesuatu yang ditakuti. Maksudnya kayak ini, misalkan Ibu Pian ada mata pelajaran yang gurunya killer, misalkan, pelajaran ini kada rami karena gurunya killer, pasti disidin masuk disesari terus. Padahal setiap minggu tuh pasti mood kita sebagai pengajar tuh beda-beda. Ada yang bagus minggu ini, ada yang kada. Kalau kalian sudah punya stigma, nah itu yang bakal mempengaruhi konsentrasi kita dalam belajar. Nah itu yang kedua. Ada yang ditanyakan? Kan? Ada yang ditanyakan? Paham nggak? Paham. Oke. Yang ketiga, jangan belajar tanpa refreshing. Ada yang tahu lah? Jangan belajar tanpa refreshing itu kayak apa? Ya, siapa tadi nyebut belajar terus? Nah, kadang orang tuh mikir loh, kalau kita belajar terus-menerus tuh akan menghasilkan prestasi yang baik. Padahal ada juga. Misalkan nih, kenapa kakak pada ini? Karena kalau kita belajar secara terus-menerus tuh kita cepat lelah, lalu cepat bosan. Misalkan nih buat Pian, masuk jam berapa? 7.30, boleh kan jam? 40. 16.20. Seharian nih sudah di sekolahan, pas ada PR, buat Pian bulik, langsung belajar, langsung begadang, langsung kerjakan. Itu tuh bakalan nguras tenaga kita banget ya sih? Iya. Jadi tipsnya kayak gini, misalkan nih buat Pian sudah belajar dari pagi sampai sore, bulik ke rumah tuh istirahat dulu, dari habis isya atau habis maghrib tuh selesai sholat tidur, jangan begadang. Nanti subuh jam 3 atau jam 4 tuh bangun buat ngerjain PR. Nah jadi di sini kelihatan loh bedanya. Kalau buat yang publikan sekolah langsung begadang mengerjakan PR, itu istirahat kalian paling 3 jam 4 jam. Karena tuntung begadang, guring bangun pagi lagi loh kesan sekolah. Kalau buat biar bangunnya subuh kesan ngerjakan PR, ada jeda kesan istirahat. Nah itu maksudnya jangan diporsi. Kenapa Reza? Ya. Terus pikirkan bahwa diri kalian tuh bisa mengerjakan soal. Pernah buat Pian? Lo pikir hanya dapat soal nih, wah aku bisa dah, paling benar nih soalnya ya. Nah, iya. Apa? Iya, matematika. Ekonomi. Oke. Padahal kita tuh belum tahu jawabannya bisa atau tidak ketika kita belum mengerjakan. Jadi apa jawabannya? Dikerjakan dulu, baru kita tahu hasilnya bisa atau tidak. Ya ada? Siap. Terus buat jadwal se-enjoy mungkin. Sama yang kakak pada itu buat Pian tadi tuh. Jadi kakak misalkan dari pagi sampai sore kan sekolah. Nah, bikin istirahat dulu. Nah, salah satu contohnya bikin jadwal se-enjoy mungkin tuh kayak gitu. Atau misalkan di buat Pian ada PR, misalkan kadang istirahat di rumah, gawe dong kawanan, entah itu di kafe kah, di warung kah, iya, mau Starbucks deh, masjid, masya Allah, ya, asal enjoy mungkin dimanapun tempatnya, asal buat biar enjoy. Nah itu, terus yang ketujuh itu cobalah banyak latihan. Misalkan buat biar mengerjakan matematika itu jangan pakai kalkulator. Pernah lah buat biar mendengar kalau lading tuh kada biasa pasti tumpul. Nah kayak itulah nota kita Jai, yang ada. Nah misalkan buat biar mengerjakan matematika, mencari di buku
mengerjakan matematika jangan pakai kalkulator. Nah itu. Bon, kalkulator tuh biasanya bisa ngacil mau warung. Ya kan ada? Nah, kita tuh dituntut untuk mengasah otak kita. Kalau kita hanya sekedar mencari yang efektif, kita nggak ada tahu prosesnya kayak apa. Sebujurnya, kan apa kalau kita pakai kalkulator. Tapi satu tadi otak kita harus diasah. Ya, kita harus tahu bagaimana proses dalam mencari jawaban tersebut. Nah itu. Terus yang ke-8, coba memahami materi dengan membayangkan kejadian di kehidupan nyata. Kayak apa contohnya? Coba memahami pelajaran di kehidupan nyata. Ayo. Siapa? Apa? Apa kira-kira dari kalian? Kakak tadi dari 1 sampai 7 sudah memberikan contoh. Kalian lagi? Apa kira-kira? Pelajaran kakak? Kita tuh memahami materi dengan membandingkan dengan kehidupan nyata. Ayo. Maksudnya? Misalkan nih kayak gini, Bu Pian belajar etika. Iya. Kalau belajar etika, misalkan nih Bu Pian menabrak orang, kada minta maaf. Misalkan nih, siapa? Rehan menabrak Reja. Lo juga Reja. Manu Rehan lo, saya kada Rehan. Kada minta maaf, saya kok. Nah, kalau Reja minta maaf, kira-kira saya ke Rehan. Nah, itu posisi akan juga di diri Reja. Misalkan nih Rehan menabrak Reja, Rehan kan minta maaf, saya juga Reja loh. Nah, jadi kita di situ memahami dengan kejadian nyata. Paham? Ya, jangan kayak itu Reja lah. Lu kayak gitu kan? Oh, karena kayak itu Reja. Oke, terus yang ke-9, perhatikan apabila guru menerangkan. Bu Pian biasanya kada paham karena apa? Karena ada fokus. Karena gurunya. Nah, gurunya kaituan, kan ngantuk, karena apa tadi? Karena kada memperhatikan. Nah, misalkan di Bu Pian pelajaran minimal 50% memperhatikan, pasti dapat apa, pasti menangkap apa yang disampaikan tadi. Nih, kakak dapat takut apa yang kakak sampaikan tadi? Tentang etika. Tentang etika, membandingkan apa? Supaya belajar supaya nyaman. Ya, belajar supaya nyaman. Itu bukti Rehan memperhatikan. Ya. Oke, yang terakhir, jangan hanya mengandalkan guru dalam menyelesaikan masalah. Jadi di sini artinya kalian punya versi kalian masing-masing dalam belajar. Nih, kakak aku takut. Versi kalian belajar supaya merasa nyaman kayak apa? Santai. Belajar di luar. Terus apa lagi? Siapa lagi? Santai. Belajar tentang hiburan guys. Belajar dengan hiburan. Contohnya kayak apa aja? Saya kuis, misalnya kuis. Ya. Nah itu belajar dengan versi kalian sendiri. Misalkan nih Reja tadi belajar dengan kuis. Berarti belajar dengan kuis itu yang memulai Reja nyaman belajarnya, mulai Reja paham dengan materi. Nah itu versi kalian sendiri. Itu tadi lah. Terus dari tips belajar efektif ada yang ditanyakan? Iya. Apa? Kalau sudah jelas, kalian lanjutkan ke macam-macam gaya belajar. Oke, yang pertama ada belajar gaya visual. Nah, gaya visual ini kemampuan belajar dengan melihat. Bu Pian belajar matematika loh, pasti. Nah, kita matematika itu kan ada angka, bahasa Arab kan beda lagi loh hurufnya. Terus bahasa Jepang misalkan, nah itu yang disebut dengan belajar gaya visual. Terus belajar gaya belajar auditor. Nah, auditor ini ada yang tahu apa? Ya, mendengarkan. Ini contohnya, kadang kita tuh nyaman menghafal, ada orang yang nyaman menghafal ketika ingin melihat atau membaca. Tapi ada juga orang yang nyaman belajarnya ketika ia menghafal, yang mendengar lalu menghafal. Nah, kayak gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan belajar auditor? Kita lanjutlah gaya belajar
kinestetik, gaya belajar dengan melibatkan gaya gerak. Ada yang tahu lah melibatkan gaya gerak kayak apa? Kayak gini, gaya kinestetik itu kayak Buan Pian belajar olahraga. Nah itu, kayak Buan Pian lari, kayak bermain alat musik, terus menari. Nah jadi gaya belajar kinestetik ini tidak hanya di bidang akademik aja, tapi non akademik ada juga. Kayak misalkan nih, ada yang jadi atlet, terus basket. Nah tuh, siapa yang ikut basket? Adalah Reza kah? Eja. Oke, terus pikirin tentang topik. Basket dulu. Oh, cek kah? Oke. Yang terakhir ada gaya belajar global. Ada yang tahu gaya belajar global apa? Belajar keliling dunia. Belajar keliling dunia. Oke. Jadi gaya belajar global itu gaya belajar menyeluruh. Jadi dia bisa gaya belajar auditor, kinestetik, gaya belajar visual juga bisa. Nah, kayak gitu gaya belajar global tadi. Ada yang ditanyakan? Ada yang anak bertakun kah? Mengenai tips belajar efektif. Belajar yang menyenangkan tuh kayak apa lagi kak? Ya gitu maksudnya. Apa tuh? Belajar menang. Kan tadi sudah kakak jelaskan, misalnya Reza lagi jelaskan. Kayak apa Cak? Iya tadi kayak bisa sih. Apa? Ayo. Hobi gue bantu Habib. Kakak, Ya, silakan Bikri. itu tadi lo apa nih jenis-jenis metode belajar efektif lo? Ya. Tapi kebanyakan guru tuh kenapa karena makanya pelajaran yang efektif tuh nah kan gitu. Oke, mungkin Jan Bikri tadi itu tadi kita membahas mengenai gaya-gaya belajar. Tapi kenapa guru banyak yang ada memakai itu? Nah, jadi di sini kakak menjelaskan untuk tips belajar efektif buat kalian. Karena setiap guru itu memiliki strategi atau metode belajar yang berbeda-beda. Nah, kenapa tujuan kakak menyampaikan ini ke kalian? Supaya kalian bisa, misalkan nih dapat strategi belajar dari guru yang kurang menyenangkan. Nah, bisa dari kalian yang membuat pelajaran itu menjadi menyenangkan. Salah satunya tadi seperti yang kakak jelaskan mengenai memecahkan masalah sendiri atau membuat strategi belajar versi kalian. Nah, itu tadi. Apakah terjawab ini? Oke. Terus ada lagi yang ingin bertanya? Ayo, kalau ada yang bertanya, Saya bertanya. ya kakak yang bertanya. Oke. Jadi kita tadi membahas mengenai macam-macam gaya belajar. Nah, dari keempat gaya belajar yang gaya belajar visual, gaya belajar auditor, gaya belajar kinestetik, dan gaya belajar global. Kira-kira yang mana yang paling banyak kalian pakai dan yang mana gaya belajar yang membuat kalian nyaman? Global. Salah satunya kayak apa? Bisa dijelaskan? Ayo. Campuran. Campuran gak ada. Campuran. Ayo. Ayo, kakak tanya lah ke Sofan. Sofan lebih ketujuh belajar gaya yang mana? Visual kah, kinestetik kah, auditor kah, atau global? Kinestetik. Kenapa alasannya? Ya, kaminya kayak apa contohnya? Pas Sofan belajar gaya kinestetik, apa yang Sofan lakukan dalam gaya belajar itu? Bisa dijelaskan? Ayo harus belajar harus bisa menjelaskan alasan kenapa pakai estetik. Apa? Oke, kakak bantu. Kan estetik tadi apa Sofan? Kayak gerakan gitu. Iya, gerakan. Sofan pecinta alam. Siswa lah, Rosman. Nah, mungkin alasan Sofan suka di bidang kinestetik karena Sofan bergerak di bidang kepencinta alaman, di mana itu bergeraknya di bidang lapangan. Oke, mungkin di situ. Apakah ada gambaran sudah bagaimana menjelaskan kenapa Sofan suka gaya belajar kinestetik tadi? Apa? Karena mudah dipahami. Mudah dipahami, karena langsung praktek ke lapangan. Langsung praktek. Oke, baik. Jadi kita sudah
sudah membahas mengenai gaya belajar yang menyenangkan tadi, kakak minta salah satu dari kalian menyimpulkan. Ayo, Amel, bisa menyimpulkan? Apa? Oh ya, boleh silakan ini aja. Gimana sama orang yang belajarnya bisa sendiri? Iya, kayak gini. Bagaimana cara, bagaimana tadi? Bagaimana orang yang mempunyai gaya belajar yang ingin sendiri atau lebih nyaman sendiri? Sebenarnya itulah versi belajar kalian. Jadi ada orang yang masuk pelajarannya dengan keramaian, tapi ada juga orang yang masuk pelajarannya ketika dia sendiri. Malah di keramaian dia nggak fokus, karena jadi orang belajar tuh keramian perkawanan, lain keramian belajar. Nah itu, jadi kalau kakak itu sama, kakak itu tipikal orang yang ketika belajar itu harus ada kawan. Tapi kalau kakak juga belajar sorangan. Nah jadi tergantung kita lebih nyaman di mana. Nah kayak gitu. Apa harus dijawab? Oke, ada yang ditanyakan lagi? Bisa disimpulkan Amel apa yang kita bahas hari ini tadi? Apa kira-kira? Kalau mana? Apa kesimpulan hari ini? Ada yang bisa nyimpulkan? Ayo. Tentang belajar, bagaimana cara belajar menyenangkan, masa nggak ada yang menyimpulkan? Menyimpulkan apa yang kita bahas hari ini aja. Ya, apa yang kalian pahami? Apa aja? Ya, belajarlah di mana tempat, belajarlah di mana kamu merasa nyaman. Ya itu. Jadi untuk kesimpulan pada hari ini, jangan memforsi apa yang harus kalian kerjakan, tapi luangkan waktu istirahat kalian. Kalau belajar terus-menerus itu bisa membuat kalian bosan, membuat kalian lelah. Jadi belajar itu sesuai porsinya, agar kita tuh punya waktu, punya ruang untuk merasakan kesenangan yang lain. Jadi jangan berfokus ke hal-hal yang membuat kalian tertekan aja. Nah terus cari belajar tempat ternyaman buat belajar, entah itu perkawanan atau sorangan, itu kan jadi masalah. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi kah? Ada, sudah jelas? Oke, karena materi kita sudah selesai mengenai bagaimana cara belajar yang menyenangkan, minggu depan kita akan membahas apa kira-kira? Ada yang tahu? Apa yuk? Oke, karena kita minggu semalam sudah membahas mengenai layanan pribadi, layanan sosial, dan minggu ini layanan belajar. Jadi minggu depan kita akan membahas layanan karir. Oke? Dari topik pembahasan kita hari ini tadi kakak minta lagi Pak, kita membahas tentang apa? Tentang sistem belajar. Ya. Oke, tentang cara belajar yang menyenangkan dan cara belajar yang nyaman. Oke, menurut kalian topik yang kita bahas hari ini menyenangkankah, kurang menyenangkankah, atau bagaimana? Menurut kalian suasananya rame lah ketika kita membahas bagaimana cara belajar yang menyenangkan. Apa? Oke, baik, terima kasih. Terus, menurut kalian dari kakak penerangkan nih, kayak apa? Mudah dipahami kah, atau malah dipahami kah, atau kalian dipahami? Baik, terima kasih. Oke, yang terakhir kakak anak tahun. Biasanya kalau kegiatan BK kakak yang masuk itu menarik kah, adakah topiknya? Menarik. Salah satunya apa yang menarik perhatian kalian ketika kakak masuk? Banyak game.
banyak game. Cara menerapkannya. Ya, kayak gini. Buat kakak pernah main apa di sini? Mana? Salah satunya. Bumi itu bulan. Bumi itu bulan. Buat Pian, tahu nggak fungsi dari permainan itu apa? Mengasah otak. Supaya mengajarkan kita bagaimana cara berpikir yang cepat. Nah, jadi kita bermain itu bukan hanya game biasa, tapi juga melatih otak kita. Oke? Baik, mungkin pertemuan hari ini kakak cukupkan sampai di sini. Kakak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah memperhatikan apa yang kita bahas hari ini. Kakak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.